Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan memasuki renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulainya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati,
biarlah Tuhan yang terus membimbing kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami selalu berkenan dan selalu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami, sehingga kami akhirnya boleh layak untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, membimbing kami. Kami siap Tuhan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema semangat yang baru. Nah Bapak Ibu, kalau kita pakai baju yang lama terus-terus, rasanya mempengaruhi suasana hati kita. Ya, makanya banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari baju yang baru, supaya mereka ketika memakai punya semangat yang baru. Ketika mereka memakai sepatu yang baru juga punya semangat yang baru. Nah kalau begitu Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita pun bisa punya semangat yang baru. Karena semangat kita yang lama sudah membuat kita tidak efektif, tidak baik, dan tidak produktif lagi. Dan kita butuh firman Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam semangat bersama dengan Tuhan. Mari kita membaca Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Saya bacakan buat kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada seorang ibu ya menghubungi temannya. Cik, sekarang udah mau Imlek nih. Aku mau berbuat sesuatu yang baik nih buat orang-orang di sekitarku. Cik bisa bantu saya nggak? Siapa orang-orang yang bisa saya beri angpau nih? Ya, sebagai tanda kasih saya, kasih sayang dari Tuhan kepada mereka semua. Wah, encik yang dihubungi itu langsung memikirkan. Ya, pertama yang dia sebutkan adalah pendeta saya. Wah, hamba Tuhan saya. Dia orang yang semangat. Dia selalu melayani. Setiap minggu mendoakan saya. Nah, Ci orang ini boleh dihubungi. Lalu siapa lagi? Lalu dia sebutkan temannya, sahabatnya satu persatu yang memang pantas mendapatkan angpau gitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kalau diberikan satu semangat seperti itu luar biasa. Karena ada satu kebaikan yang datang dalam diri kita. Kita nggak melihat satu kesusahan atau kesulitan, walaupun benar-benar hidup ini mengalami kondisi yang berat, tetapi dia mau berbuat sesuatu bagi orang lain. Karena apa? Bukan karena untuk dirinya, kepentingan dirinya sendiri, tapi dia untuk kepentingan orang lain. Dan yang jelas orang yang melakukan ini untuk memuliakan Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini siapa yang sudah kehilangan semangatnya? Ya, ada macam-macam nih orang yang hilang semangatnya. Udah mulai males lah makannya, tidurnya udah nggak nyenyak, sakit kepala terus menerus, ketakutan terhadap apapun juga, ya, kekhawatiran juga yang sangat berlebihan, ya, tidak merasa disayangi, dicuekin, ya, diomelin, dimarahin, sehingga membuat orang itu semangatnya akhirnya kendor. Seperti seorang anak, ya, kalau terus-menerus dimarahin sama gurunya atau terus-menerus diomelin sama mamanya, sehingga membuat anak itu akhirnya ngambek, nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi membaca, nggak mau lagi mengulang, nggak mau lagi memahami apa yang sedang mereka pelajari. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama juga dengan kita pada saat ini. Di tengah kondisi pandemik pada saat ini, membuat kita letih lesu, ya, loyo, tidak berdaya dengan apapun yang kita mau kerjakan. Rasanya males banget, susah banget, ya, sehingga kita tuh punya mata tapi tatapannya kosong. Karena kita melamun, ya, memikirkan yang tidak-tidak. Punya otot yang biasanya kuat bekerja, tetapi rasanya nggak bertenaga. Mau masak males,
Yang pria, bapak-bapak mau kerja juga males. Karena apa? Dagangan atau usaha pekerjaan sepi. Ya. Nah, jadi saudara, itu membuat kita letih lesu. Kadang kita punya otak pun, otak kita nggak bisa berpikir. Ya. Ada orang yang suka berbicara dengan satu dengan yang lain. Otak saya buntu. Waktu ngomong pun kadang-kadang nggak nyambung. Ya, orang itu ngomong ini, dia jawab ini. Ya, atau dia bergumam sendiri. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah pandemi ini membuat kita akhirnya kondisinya stres, ya, depresi mungkin yang luar biasa, sehingga kita kehilangan semangat hidup kita untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, bahkan untuk kerohanian kita pun kita sudah mulai malas berdoa, membaca firman Tuhan, malas ke gereja. Katanya sih ibadah di rumah aja. Buktinya apa? Ibadah di rumah. Ternyata nggak juga ibadah, saudara. Ya, punya kuota, punya wifi, punya. Tapi tetap nggak mau online untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu tandanya apa? Orang yang habis semangatnya, patah semangatnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang patah semangatnya biasanya akan mengatakan, udah tidak ada jalan keluar lagi. Hidupku hampa. Semuanya musnah. Tidak ada gunanya lagi. Sesamaku juga sudah tidak peduli. Sahabat-sahabatku, orang-orang yang jahat, kejam, tidak mau menolong aku, tidak mau memberi support kepadaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang patah semangat, banyak sekali alasan-alasan untuk membuat dia itu bukan tambah semangat. Memang mau menjatuhkan dirinya sendiri. Lingkungan sudah tidak berdaya, situasi sudah tidak bisa mendukung, tetapi dia juga sendiri tidak pernah mau keluar dari keadaannya itu. Sehingga dia akhirnya terus terpuruk, dan tidak memiliki perubahan dan produktif dalam hidupnya. Nah, saudara, hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, ya, apa yang terbaik, yang terpenting dalam diri kita. Kita harus tahu nih, supaya kita bisa mengatasi kelemahan kita ini, ketidakberdayaan kita ini. Kalau orang sakit, pasti dokter akan memberikan obat yang tepat untuk dia makan. Selain obat yang tepat, dia juga memberikan vitamin, saudara. Ya, saya kalau sakit tuh selalu lihat, misalnya radang tenggorokan tuh nggak hanya amoxicillin aja. Selalu ada vitamin B kompleksnya atau B12-nya untuk saya minum bersamaan. Sehingga memang benar, saudara. Ketika saya makan obat itu makin lama makin sembuh, tapi semangat saya tetap ada. Nah, saudara, siapakah yang ada yang situasi seperti ini? Kita harus mengenali, saudara. Siapa yang membuat kita tuh tidak berdaya atau menjadi kalah. Ya, akhirnya kita bisa tidak berdaya sama sekali. Yang paling parah mungkin kita hanya diam di kamar terus-menerus karena keputusasaan kita. Saudara, orang yang membuat kita tidak berdaya, apakah musuh kita? Memang iya, bisa jadi. Orang yang membuat kita ingin jatuh, yang ingin kita hancur, ya, bisa jadi mereka yang membuat kita patah semangat. Atau jangan-jangan dirimu sendiri. Nah, saudara, kadang-kadang diri kita sendirilah yang membuat kita tuh patah semangat. Otak kita pinter, tapi pikiran kita ngawur. Mulut kita baik untuk mengatakan sesuatu, tetapi malah caci maki atau kata-kata negatif yang selalu menyerang kita. Dan tentunya, saudara, orang yang membuat kita tidak berdaya, patah semangat adalah iblis sendiri. Iblis itu sangat jahat. Dia mengerti kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu bersuka cita, katanya. Dan sukacita itu tidak tergantung dengan lingkungannya, tidak tergantung dengan apapun juga. Makanya iblis tahu bagaimana untuk memusnahkan anak-anak Tuhan dengan meracuni pikiran hatinya dengan pikiran-pikiran yang negatif. Itulah pekerjaan iblis. Lalu apakah Tuhan bisa membuat kita tidak semangat? Tidak. Tuhan gak akan pernah seperti itu. Tuhan itu baik.
Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita, memberikan semangat hidup buat kita untuk melewati hari-hari kita dengan baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita punya semangat dan hidup ini? Yang berarti semangat yang baru. Nah, ya. Firman Tuhan sudah kita baca tadi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, apa artinya, saudara? Dia itu berarti aktif, ya, atau jauh-jauh hari sudah proaktif mempersiapkan supaya dirinya jangan sampai jatuh. Dia tetap semangat, tetap kuat. Jadi firman Tuhan yang diberikan kepada kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, berarti bahwa kita ini harus mencari sesuatu. Ya, harus menemukan sesuatu, harus mendapatkan sesuatu, dan kemudian Tuhan izinkan untuk kita menikmati. Ya, tapi bukan sesuatu yang buruk, ya, atau nafsu kita yang berlebihan, ya, atau kejahatan untuk merencanakan sesuatu, ya, yang buruk, yang berdosa, bukan itu. Tetapi mencari sesuatu yang membuat kita tambah semangat, tambah kuat menjalankan hidup kita. Misalnya kita, oh ya, kalau gitu aku menjalankan hobiku, ya, bercocok tanam, atau ibu-ibu membuat satu pot bunga, ya. Ada seorang jemaat saya, dia mencari satu penghiburan, dia membeli tanaman-tanaman yang kemudian ditanam di rumahnya. Ya, ada berapa? Ada 11? Belasan? Enggak, puluhan. Dan itu sangat menghibur dia. Ada orang yang senangnya jalan-jalan. Sekarang kalau jalan mall kan nggak bisa nih. Ya, naik motor, naik mobil, muter-muter, ngelihat orang, ngelihat suasana, itu juga memberikan penghiburan. Ada orang juga dengan cara menonton acara guyon atau ketawa-ketawa humor. Nah, silakan, banyak saudara di YouTube, banyak cari yang betul-betul memberikan penghiburan sama kita. Ada orang yang karaokean, menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Ada orang juga senang kalau dia ketemu sahabat, ketemu teman, ya. Kalau di masa pandemi ini mungkin melalui video call. Itu membuat penghiburan yang menguatkan dia. Nah, saudara, marilah kita sebagai orang yang bersemangat. Bersemangat berarti aktif untuk mendapatkan sesuatu yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dorongan buat kita untuk melanjutkan kehidupan kita dengan lebih baik, sehingga orang sanggup menanggung penderitaannya. Ya, nah saudara, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah, saudara? Siapa orang yang bisa memulihkan semangat yang patah? Manusia sesama kita bisa jadi, ya. Dirimu bisa jadi, ya. Binatang, ya, bisa jadi penghiburan buat kita mungkin. Tumbuh-tumbuhan, ya, bisa. Atau alam semesta ini bisa nggak memulihkan semangat kita yang patah? Bisa. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan semangat kepada kita. Nah, saudara, saya bacakan di Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Berkata demikian. Ini adalah satu kisah di mana orang Israel mengalami satu keterasingan. Mereka dibuang, ya, oleh Tuhan karena ketidaktaatan dan kejahatan mereka. Tetapi Tuhan baik, masih tetap memberikan penghiburan kepada mereka. Lalu dikatakan demikian firman Tuhan yang ditulis oleh Yesaya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Dia mau memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah, lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah saudara, itulah Tuhan kita yang dahsyat. Allah yang sanggup memberikan semangat, kekuatan, penghiburan kepada kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, semangatmu patah, semangatmu lesu, semangatmu kacau balau, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan semangat itu. Baca firman-Nya, naikkan puji-pujian dan penyembahan, melakukan berkat kepada banyak orang. Ya, itu yang akan membuat kita pulih semangat kita. Dan kita tahu semangat ini datang pada sumber yang kekal, sumber yang ada, yang abadi, yang membuat kita hidupnya selalu dalam kondisi berkelimpahan. Walaupun kita susah, walaupun kita sedih, walaupun kita tidak berdaya. Nah saudara, kita lihat Yesus sendiri berkata di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Nah, dahsyat nggak Tuhan kita? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita pada hari ini mengerti bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah memberikan kita kelemahan dan kekurangan. Justru Dia selalu menguatkan kita dan memberikan semangat yang baru kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan, kepada orang yang selalu mencari hadirat Tuhan, kepada orang yang selalu duduk diam di kaki Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tahun ini kita akan berjuang, walaupun apapun yang terjadi, kita tetap selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa semangat itu kami dapatkan memang bisa dari dunia ini, dari hidup kami. Tuhan, Engkau sudah memberikan sumber segalanya. Tapi yang paling penting, siapa yang bisa memulihkan semangat? Oh haleluya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau sendiri yang mengatakannya, Engkau yang memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, pulihkan hati kami yang lemah ini, pulihkan semangat kami yang lesu ini, sehingga kami boleh dikuatkan kembali. Kami bersyukur Tuhan, kami akan bekerja dengan lebih baik lagi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, menjalankan tugas kami dengan kekuatan yang baru. Berkati setiap kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Saudara, yang pertama kita akan berdoa buat pemerintahan kita. Saudara, pemerintahan kita itu ada banyak bagiannya. Ada presiden, wapres, ya, ada MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KPU, ya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Perlindungan Anak, ya, Ombudsman yang lembaga berwenang untuk melakukan pengawasan. Saudara, silakan ingat yang mana. Doakan mereka satu persatu, karena mereka butuh doa kita untuk menjalankan tugas kita, tugasnya mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk lembaga negara yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami, wapres, para menterinya, untuk bekerja dengan maksimal bersama gubernur, wali kota, bupati, untuk bekerja dengan baik, mengayomi masyarakat, membuat ekonomi terus bertumbuh dengan baik pada hari ini dan seterusnya. Tolong Tuhan di tengah pandemi ini, supaya mereka membuat terobosan-terobosan yang lebih baik. Berkati Tuhan komisi-komisi yang lainnya Tuhan, pemberantasan korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, KPU yang sedang mempersiapkan pemilihan umum, ya, Badan Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Hak Asasi Nasional, dan masih banyak komisi yang lain. Berkati orang-orang yang di dalamnya, supaya mereka bekerja dengan maksimal untuk memajukan keadaan Indonesia, masyarakat Indonesia, membuat mereka dalam kebaikan, dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Berkati Tuhan, jauhkan dari pikiran yang salah, jauhkan dari sikap yang mau korupsi, jauhkan dari sikap mau menang sendiri. Tuhan tolong supaya mereka seorang aparat yang berhati hamba, mau melayani masyarakat dengan baik, memajukan negara ini. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Kami berdoa, kami mohon Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua saudara, kita berdoa terus menerus untuk perbaikan, peningkatan swadaya
ketahanan pangan kita. Ada macam-macam saudara. Ya, bagian pertanian macam-macam, sayur mayur, bawang putih, cabai, macam-macam saudara. Kita doakan supaya petani tetap semangat. Ya, ada perkebunan, ya, doakan orang-orang di perkebunan. Ada nelayan-nelayan, doakan. Ada orang yang bekerja di pertambangan, ya, mengurusi banyak hal. Kita doakan supaya ketahanan pangan kita bisa lebih baik dan kita makin mandiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan pimpin dengan kuasa dan anugerah-Mu. Sertai Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati untuk para petani, apapun yang mereka geluti melalui makanan yang akan kami konsumsi. Tuhan sertai mereka, beri tanah yang subur, beri air yang cukup, beri pupuk yang baik. Semua Tuhan berkati. Perikanan juga Tuhan berkati. Ada begitu banyak perikanan. Mereka nelayan-nelayan bisa bekerja dengan maksimal, mendapatkan hasil tangkapan yang baik. Berkati mereka, kehidupan keluarga mereka, bahkan iman percaya mereka pun akhirnya mengenal kasih Kristus dalam hidup mereka. Berkati bagian perkebunan, pertambangan, Tuhan pimpin mereka semua. Tolong mereka Tuhan, hidup mereka tetap semangat karena sistem Indonesia sedang terus dalam perbaikan, sehingga mereka pun akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, yang terakhir kita berdoa untuk ibadah online maupun onsite yang ada gereja-gereja di seluruh Indonesia. Doakan juga untuk ibadah kita, ya, Kelapa Gading, Kerawang, dan Solo. Tuhan yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa juga untuk Kerawang, untuk Kelapa Gading, untuk Solo, dan gereja-gereja yang lain dalam mempersiapkan ibadah online dan onsite mereka. Tuhan berkati, Tuhan pimpin para hamba Tuhan, para pelayan, dan Tuhan sertai semua jemaat-jemaat Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran mereka untuk menyambut hari Sabat, hari ibadah, hari perjumpaan dengan Tuhan dengan serius. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayanan mereka, persembahan mereka. Tuhan yang pimpin dan berkati dengan kelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih kalau Tuhan baik. Terima kasih Bapa di surga untuk semuanya ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di akhir minggu ini. Tuhan sertai dan memberkati kita. Amin.